Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Putri akan menjelaskan tugas pembangunan berkelanjutan di minggu 11. Perkenalkan, nama saya Maulidia Zia Hapsari. Pada video kali ini, saya akan menjawab mengenai pertanyaan bagaimana rumah tinggal Anda mengolah sampah, baik sampah dalam pengolahan sampah padat. Di rumah saya sendiri, antara sampah padat organik dengan anorganik itu dibedakan tempat pembuangannya. Kemudian di rumah saya juga sudah dibuatkan lubang biopori di bagian taman. Fungsinya ini untuk sampah organik yang sudah terkumpul itu dibuang ke dalam lubang tersebut yang nantinya secara alamiah akan terurai menjadi pupuk. Jadi zat haranya akan menyuburkan tanah di taman rumah saya. Nah, untuk sampah anorganiknya itu sudah dikelola oleh pengepul sampah yang ada di lingkungan rumah saya. Jadi setiap minggunya sampah itu akan diambil dan dikelola oleh mereka. Sedangkan untuk sampah cair itu sendiri seperti air bekas cucian piring atau air bekas cuci baju itu langsung dibuang ke got ataupun kali besar, namun melalui saluran yang di dalamnya sudah ada filter sehingga saat air itu terbuang ke got atau kali itu sudah tidak mengandung bahan kimia. Sedangkan untuk sampah cair seperti minyak bekas menggoreng ataupun memasak itu biasanya dikumpulkan dalam satu wadah yang kemudian akan diambil oleh pengepul dari yang biasanya disebut sebagai pengepul minyak jelantah. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 itu pertanyaannya adalah apa kebiasaan pribadi Anda yang berkontribusi pada produksi sampah dan limbah? Jawabannya adalah kebiasaan pribadi saya yang berkontribusi pada produksi sampah dan limbah adalah dengan menggunakan barang dengan jangka waktu yang panjang dan hanya dengan sekali pemakaian saja. Seperti misalnya pada saat berbelanja di supermarket, saya membawa tote bag untuk membawa barang-barangnya, menggunakan tumbler atau tempat minum, membawa alat makan sendiri seperti sumpit, garpu, dan sendok jika berpergian keluar rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bertambahnya produksi sampah dan limbah plastik dan juga menghemat biaya karena sudah banyak tempat makan atau supermarket yang sudah tidak menyediakan kantong plastik atau alat makan lagi, sehingga jika kita menginginkannya, kita harus membelinya. Saya, Saskia Karenina Alicia, akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa pendapat kami mengenai overconsumption di berbagai bidang. Overconsumption dalam pengertiannya sendiri adalah mengkonsumsi sesuatu atau mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, dari pengertian ini, kami berpendapat bahwa akan memberikan dampak negatif di berbagai bidang seperti lingkungan, sosial, bahkan sampai kualitas hidup. Contoh dari ketiga dampak tersebut adalah adanya polusi, pemanasan global, kekurangannya SDM, ketidakseimbangan sosial, bahkan sampai kesehatan masyarakat pun terancam. Untuk nomor terakhir, yaitu nomor 4, akan saya yang jawab karena teman kelompok saya ada yang sedang berhalang. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa berkontribusi pada konsumsi dan produksi berkelanjutan? Jawabannya adalah kita bisa berkontribusi pada konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan memilih produk yang ramah lingkungan, mengurangi limbah, mendukung perusahaan yang berkomitmen pada praktik produksi yang berkelanjutan, dan mendidik orang lain tentang pentingnya tindakan ini. Berikut contoh kontribusi pada konsumsi dan produksi berkelanjutan. Yang pertama, ada memilih produk ramah lingkungan. Misalnya, memilih produk yang menggunakan bahan daur ulang, dikemas secara minimalis, atau memiliki label sertifikasi lingkungan seperti Fairtrade atau USDA Organic. Lalu yang kedua ada mengurangi limbah. Praktik pengurangan limbah seperti penggunaan kembali kantong belanja, mendaur ulang barang-barang bekas, atau mengurangi konsumsi barang sekali pakai. Dan di nomor ketiga, mendukung perusahaan berkelanjutan. Membeli dari perusahaan yang memiliki komitmen terhadap produksi berkelanjutan, seperti perusahaan yang menggunakan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, atau berinvestasi dalam program penanaman pohon. Dan yang terakhir ada mendidik orang lain. Berbagi pengetahuan tentang praktik produksi yang berkelanjutan, menyebarkan kesadaran tentang dampak lingkungan dari konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, serta mendorong perubahan perilaku.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.